santuy, terasa dekat, bikin nyaman. Udah kayak gini ya sobat. Balik lagi ya, gue Bia. Gue Panca. Tidak santuy kan udah dijelasin. Sebelumnya nih Kak Bia, gue mau nanya dulu nih kabar. Oke, langsung ya. Gue tanya dulu nih kabar lu hari ini gimana nih? Baik. Kalau nggak baik juga baik-baikin aja kan harus profesional, Oh, iya, ya kan? bener. Kalau meskipun lagi pusing sama tugas kuliah, lagi bad mood mungkin sama pacarnya, ya, kalau lagi kerja kan harus profesional kan, nggak boleh kelihatan bete, kesel. Kalau misalnya ke Panca ngeselin, ya udah depan kamera mah senyumin aja, padahal mah depan ditabok gitu. Padahal gue udah gregetan banget ya. Iya, enggak lah, baik kok Kak Panca ini baik. Oke Kak Panca, Iya. kabarnya baik. Baik, Ada yang bikin kesel? Enggak ada sih. Nggak ada, aman, semua aman. Aman. Oke, Mak Pansa kayak dari sebelum syuting itu kayak udah senyum-senyum. Udah happy. Udah happy. Kan kita harus bawa happy. Nah, bener Mak. Kalau kita bete kan ngedengerinnya juga pasti Pasti males bete, sih yang pasti bawa males. males. Iya. Nah, betul. Oke Kak Panca, hari ini gue maunya pokoknya Kak Panca deh yang ngasih tahu materinya hari ini apa. Oke, kali ini kita bahas materi tentang beauty privilege. Beauty privilege atau artinya hak istimewa yang orang punya Nah. dan perlakuan khusus dari orang-orang tertentu. Oke, jadi kalau kita ngomongin beauty privilege itu sebenarnya kayak ada kasus yang kemarin yang disangkut-sangkutin kayak itu privilege lu. Mungkin kalau Sobat Besi tahu tuh ada deh pokoknya di kasus yang kabur karantina itu. Jadi kan mungkin karena orang menganggap dia cantik, dia influencer, dia terkenal, jadi kayak dia mendapatkan hak istimewa gitu ya. Iya. Kayak makanya dia bisa kabur dari karantina, dia bisa mendapatkan hak-hak khusus gitu kan, yang nggak semua orang bisa dapetin, nggak yang semua cewek biasa bisa dapetin kayak gitu. Nah, kalau ngomongin beauty privilege itu tuh sebenarnya itu beauty privilege itu adalah hak istimewa yang didapat orang-orang yang dianggap lebih cantik atau menarik sebenarnya. Jadi ya kalau Sobat BS ini mungkin yang udah kuliah, apalagi mungkin yang baru masuk nih ya Kak Panca ya, kayak maba-maba deh, kayak aku dulu baru masuk tuh kayak ngeliatnya bukan takut mata kuliahnya sebenarnya, kayak aduh banyak banget yang cantik. Jadi kayak insecure ya. Iya. Padahal kita belum masuk Itu, kuliah tapi udah insecure duluan iya, ya. itu masih masa-masa ospek gitu kan, kayak aduh kok cuttingnya ganteng-ganteng ya, kayak gitu. Jadi kita kayak aku tuh kayak nggak fokus kayak ke mata kuliahnya gitu, kayak jadi kok gue lebih tapi itu nggak bagus sih ya sebenarnya. Seharusnya kita kalau kuliah mau kita gimana juga kita harus fokus gitu kan, gak usah mikirin cantik enggaknya kayak gitu. Nah tapi kayak ya udahlah gue juga cantik, jadi kayak suka apa ya, kalau lagi insecure itu kayak membanggakan diri sendiri aja gitu, Iya, kayak udah suka percaya diri ya. nah, iya. Itu penting, bener gak sih? Dan gue tuh termasuk yang gak percaya diri, padahal orang tuh ngeliat gue kayak lu tuh cantik tau, lu cantik banget, lu tuh manis, banyak yang bilang gitu. Tapi sometimes kadang gue kayak apa sih, gue aja kalau ngeliat nge-scroll Instagram cewek lebih banyak banget yang cantik, kan bikin gue kayak insecure, kayak ih gue mah nggak ada apa-apanya gitu. Terus kayak tapi di sisi lain kayak tapi kok orang banyak juga yang muji gue cantik, gue alhamdulillah istilahnya nggak yang buruk-buruk banget gitu. Tapi kayak oh ya berarti gue harus mensyukuri gitu ya, apalagi cewek gitu kan nggak ada puasnya nggak sih Kak? Iya, nggak ada Kalau puas. cewek itu kayak pokoknya kurang mulu. Apalagi kalau misalkan ada kayak produk baru nih, kayak produk baru lebih bagus dari yang Iya. sebelumnya, pasti langsung wah gue pengen beli nih, Iya. gue pengen punya nih, Bener pasti banget gitu sih. kan. Iya. Nggak ada kata Cewek kepuasan. juga sih. Pokoknya nggak bisa di cewek dikasih lihat iklan, lihat promosi kayak skincare, model-model baju yang baru mungkin kan, kayak aduh gue harus punya kayak gitu. Kalau nggak kita ngelihat influencer yang kita suka, terus dia gayanya cantik, istilahnya bagus, pasti otomatis kita tuh kayak pengen ngikutin tahu. Kita pengen seperti dia. Iya. Kalau cewek kebanyakan tuh kayak gitu, sampai itu kadang kalau kita lihat di sosial media ya, suka pada komen bajunya beli di mana, skincare-nya pakai apa. Itu tuh kadang karena kita tuh pengen kayak dia gitu, kayak pengen semulus dia, pengen secantik dia, padahal kan tipe kulit orang beda-beda. Nah itu dia kan, kebanyakan makanya suka karena ingin mengikuti gaya orang, karena ingin mengikuti skincare orang istilahnya gitu, pengen sama kayak orang gitu, jadi kayak
kok di muka gue nggak cocok, malah Iya. lebih rusak mukanya karena nggak mensyukuri, udah bener-bener mulus mukanya, ikut-ikutan orang. Nah gitu, kita udah bahas tuh ya Pengertian dari beauty privilege. Oke, nah selanjutnya itu kayak kita akan membahas nih beauty privilege standar atau standar kecantikan di Standar Indonesia. di Indonesia. Oke, gue nih sebagai perempuan ya sobat Besi kayak pengen nanya di mata cowok standar kecantikan menurut cowok tuh kayak gimana buat dijadiin pasangan gitu. Kalau cowok mungkin beda-beda ya kali Oke, ya. kalau Kak Panca? Kalau gue sendiri mungkin ya yang putih pastinya. Oh, Putih terus juga berhijab. oke. Kalau gue tipikal seperti itu. Aduh, kayaknya merasa apa ya dibilang putihnya kayak gue insecure tahu. Oke, iya nggak apa-apa ya, bagus pasti lah. Kan tipikal orang beda-beda. Nah, betul. Kayak apa putih, berhijab. Kalau tinggi sih nggak terlalu tinggi banget ya. Segua boleh lah. Oke, semoga sepantaran lah Sepantaran ya. lah. Biasanya cewek-cewek yang kecil tuh malah diimut gitu, jadinya kayak nenteng adek, Iya. bukan nenteng pacar gitu ya. Oke, apa standar terus apa lagi? Ya itu Apa aja. segitu aja? Itu Segitu aja. Oke, kalau umur Umur ada kan mungkin orang ada yang yang di bawah gue, yang nggak jauh-jauh di Oke, bawah gue lah. tuh jadi kalau kita udah ngomongin tuh ya, Kak Panci itu masih single. Masih dong. Oh masih. Masih Nah sih. jadi ini kesempatan kalau ada yang mau sama Kak Panca mungkin ada yang suka kalau nyari pacar, udah gue bingung nyari pacar nggak nemu-nemu, ini lagi dicari ya. Jadi bisa aja kita kasih IG-nya gitu kan, IG Kak Panca biar Nanti ada di bawah. Iya benar kan kita ya tim ya. Oke, kalau menurut Kak Panca tuh gitu mungkin, tapi menurut gue kalau ngomongin masalah kulit ya, Iya. di Indonesia kan istilahnya nggak semua yang berkulit putih gitu kan. Iya. Jadi jangan sobat Besi yang nonton karena Kak Panca menyebutkan standar kecantikan untuk pasangannya harus putih jadi insecure gitu ya, berarti gue hitam nggak bisa punya pacar. Tapi kan itu belum berarti. Nah maksud gue gimana? jangan karena Kak Panca ngomongnya dia mau punya pacar putih kita jadi yang berkulit sawo matang atau hitam jadi kayak ya gue nggak ada harapan nih ya apa suka sama apa dapet cowok gitu kan, nggak juga gitu loh, malah menurut gue yang kulitnya sawo matang yang hitam itu kayak lebih seksi gitu. Tapi yang penting bersih. Iya pasti ya. Iya. Yang penting tuh kayak cara kita menghargai, balik lagi cara kita menghargai diri kita nggak sih? Iya, sama merawat diri. Nah benar, nggak apa-apa kok hitam, nggak apa-apa kok sawo matang, kayak gue nggak putih gitu kan. Tapi ya udah bersyukur aja gitu, toh kalau kitanya bersyukur, malah kitanya merawat gitu ya, pasti ada yang mau sama kita kan. Iya, benar. Dan balik lagi kalau emang cowok suka sama kita karena ya emang sayang, nggak bakal mandang fisik sebenarnya kan gitu ya kan. Ya, tapi kan pertama kali yang dilihat pasti fisik ya kan, bukan Iya. hati ya kan cowok. Iya. Cowok tuh yang pertama kali dilihat cewek tuh apa sih? Kan nggak mungkin, hati kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin sih. Yang pertama apa? Pertama mungkin dari Muka. fisik. Fisik. Iya, terus keduanya paling attitude ya. Oke, iya. Karena kalau cantik doang tapi attitude nggak bagus kan. Iya sih benar sih, kayak kita udah cantik nih cewek, tiba-tiba cowoknya tukang apa duduknya begini Iya. atau Atau duduknya sembarangan makannya gimana gitu kan. Oke, jadi tuh cowok bisa gampang ilfil ya Iya sih. kalau ngeliat cewek kayak gitu. Iya. Oke, kayak pelajaran baru. Jadi kalau hari cewek kalem aja, nggak kalem-kalem banget sih, pokoknya jadi diri sendiri lah ya. Iya. Tapi ya mungkin nih cowok kan beda-beda juga, ada yang emang suka apa adanya, ngakang nggak apa-apa gitu kan, ada juga yang sangat suka kayak gitu. Oke, ya, tadi kita udah bahas masalah beauty privilege yang ada Oke. di Indonesia ya kan. Oke. Sekarang kita bahas ya yang lagi perkuliahan serta karir yang menunjang yang mempunyai beauty privilege. Oke. Kalau dari kuliah Kak Bia, keuntungan mempunyai beauty privilege itu apa sih? Menurut Kak Bia nih ya. Menurut gua dan pengalaman gua Iya. ya, meskipun gua juga merasa nggak cantik-cantik banget gitu ya, tapi menurut gua pertama deh kalau kita misalnya gue pakai baju kayak gini gitu kan, menurut Kak Panca gue bagus apa enggak pakai kayak gini? Bagus aja gitu Iya, kan. bagus. Tapi kalau kita di umum itu pasti cowok pada ngelirik gitu kan. Iya. Terus kayak kalau gue sih merasa bukan senang ya kalau dilirik atau digodain tuh, gue sebenarnya nggak suka gitu kan. Tapi ya mau gimana kan, kita juga nggak bisa milih ya, padahal baju kita udah sopan gitu kan. Terus yang gue alamin itu kayak misalnya kita antri beli makan, kita antri atau mesen nasi goreng deh gitu kan, lapar nih malam-malam tuh, gue sering banget kayak udah lebih keluar cari makan. Di Indonesia tuh
aturannya aja tuh belum bener ya kalau masalah antri-antrian gitu ya. Jadi kalau misalnya gue mesen nih, bang beli nasi goreng dong 1, padahal tuh antrian misalnya masih 5 orang lagi deh. Pas abang gitu ngeliat gue mungkin cantik atau gimana nggak paham, kayak tiba-tiba udah jadi gitu. Padahal yang nunggu dari tadi itu belum jadi, belum dibikinin sama dia. Jadi ada Diduluin, iya istilahnya kayak diduluin gitu buat gue. Iya. Tapi gue ngerasanya bukan ya seneng, maksudnya lagi lapar, jadinya cepet gitu ya seneng. Tapi kadang gue mikir lagi kayak nggak enak gitu. Kadang kalau kita diduluin suka diliatin gitu ya sama yang udah pesen duluan, kok punya gue belum jadi, kok nih orang baru datang udah jadi. Kadang tuh kayak nggak enak gitu ngerasanya, kayak ya it's okay mau muka gue cantik mau enggak gitu, kayak pengennya sih disetarain aja gitu. Jadinya cewek tuh nggak ada yang merasa so cantik kan, banyak ya kapan ya Banyak banget. cewek yang merasa so cantik itu karena sering apa ya, menurut gue tuh yang so cantik itu karena terlalu sering dipuji, paham gak sih? Sering antara dua sih Kak Bia. Oke. Sering dipuji sama percaya diri itu kayak tinggi banget. Pertamanya mungkin nggak sepede itu, tapi karena kebanyakan orang muji yang terlalu apa ya, berlebihan, kayak mungkin yang dilakukan semuanya bener karena dia saking cantiknya, jadi kan nimbulin di dalam dirinya kayak emang gue mah cantik, gue ngapain aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadinya tuh ngebuat yang tadinya orang suka sama dia, jadinya kayak kok nih orang semenjak terkenal sombong ya, ini orang semenjak terkenal kayak nggak mau ya main sama teman-teman lamanya, kan banyak yang kayak gitu kan, kayak gitu tuh. Jadi menurut gue kalau kita dikasih kelebihan cantik atau dikasih kelebihan apa ya, lebih baik ya dipergunakan sebaik-baiknya sih. Pergunakan semaksimal mungkin. Nah, jadi bukan berarti berlebihan lah. kita cantik kita bisa ngelakuin semuanya. Iya. Bukan berarti gue cantik gue bisa ngina orang yang berkulit hitam yang lebih jelek dari gue, masih malah kadang gue tuh kalau yang nggak kenal sama gue, ngiranya gue tuh judes, gue tuh galak gitu kan, kayak gue tuh orangnya nggak mungkin dia berteman sama kapanca istilahnya gitu kan. Tapi itu sebenarnya enggak loh, banyak kok teman-teman gue yang maksudnya teman gue tuh nggak semuanya cantik kok, mau cantik mau nggak mau pasti gue temenin, asal kalau gue orangnya sefrekuensi gitu. Jadi nah kalau gue orangnya kalau nggak satu frekuensi, gue lebih baik gue orangnya diem, udah gue cabut kayak gitu. Jadi jangan ngiranya aduh gue nggak cantik, aduh gue jelek, banyak yang lebih cantik, aduh gue jadinya pendiam, apalagi di kuliah ya masih Panca nih di kuliah gitu, banyak kan suka nemuin cewek cantik, banyak gitu, apalagi cowok gampang apa ya, gampang kegoda lah ya, gampang banget kegoda. Kalau misalkan apalagi lagi di jalan ya, ada cewek cantik lewat, pasti kepala nengok aja muter. Kenapa sih cowok kayak gitu? Refleks. Kadang yang gue suka lihat itu tuh cowok tuh udah gonceng cewek di belakang, tapi ngeliat cewek dia masih sampai palanya kayak gitu. Enggak, gue kalau udah gonceng cewek di belakang, gue pernah pengalaman kayak gitu. Kalau gonceng cewek gue di belakang, gue nggak pernah. Serius? Nggak pernah sampai nengok. Kalau matang dari tapi ngeliat dari lampu ini spion. Kali ya, spion kali ya. Oh my god, emang cowok kayak gitu? Soalnya nih pasti kan sobat basic pasti banyak yang bingung ya, kayak kak, gue udah punya cowok, istilahnya gue lagi di jalan sama cowok gue, tapi kalau ada cewek lewat cowok gue sampai palanya tuh sampai kayak patah gitu istilahnya, muter 360 derajat kayak gitu. Tapi kalau itu kan tergantung cowoknya kayak, tergantung preferensi cowoknya bener kan. Ada mungkin nilainya dia lebih cantik, mungkin suka sama yang sama, atau mungkin sekedar hanya kagum. Tapi nggak bisa nyalain juga sih ya, kita di sini cewek, gue pun merasakan, gue pun meskipun istilahnya gue kayak gini, gue tuh sering tahu insecure tuh gara-gara gitu. Gue lagi jalan di motor sama cowok gitu, istilahnya malam mingguan, terus tiba-tiba tuh cowok gue ngeliat cewek di jalan gitu, ke jalan kaki, terus dia tuh bener-bener aku begini, bener-bener aku kayak palanya tuh kayak kebalik gitu ngeliatin si cewek itu jalan, kayak yang tadinya kita apa ya nggak insecure tuh jadi kayak anjir gitu kan, kayak gue perasaan gue udah cantik, nanti cewek tuh kayak gitu ya kan sobat basic, kayak perasaan gue tuh gue udah cantik, perasaan gue tuh gue udah wangi, perasaan gue tuh gue udah pakai baju sebagus mungkin buat ketemuan sama pacar tuh pasti cewek tuh berjam-jam gak sih? Kayak misalnya lo ajak jalan jam 5
jam 3 tuh udah siap-siap, malah mungkin jam 12 tuh udah siap-siap kayak gitu. Tapi ini cowok tuh karena kagum kali ya berarti ya? Iya, bisa jadi karena kagum. Oke. Bukan berarti dia suka kan? Bukan berarti dia suka. Karena kan kalau misalkan dia suka, dia belum tentu kenal sama orang itu. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Mungkin cuman kan gue mewakili nih ya sobat besi, mungkin nih ada cowoknya juga pacaran yang nonton tuh kayak boleh lah ngeliatin cewek lebih cantik, cuman jangan apa ya, jangan terlalu negatif thinking lah. Enggak, gue mau kayak cowoknya tuh jangan terlalu ya ketara banget gitu. Yang berlebihan banget. Iya, maksudnya ya kalau ada cewek cantik ya liatinnya sewajarnya aja, jangan yang sampai palanya muter, jangan yang. Tapi gue untungnya aja pala gue nggak sampai muter kali ya. Jangan deh. Enggak. Jangan jadi tuh cuma kayak. kalau mata sampai muter iya. Tapi kalau pala enggak. Apalagi di Jakarta ya itu sih. Itu banyak banget, apalagi Jaksel. Iya kan gue bilang kayak. Tapi gue nggak, karena gimana ya? Cowok gini mikirnya gini. Cowok tuh nggak sadar dia ngeliatin cewek cantik, padahal ceweknya juga diliatin orang banyak. Paham gak sih? Iya, paham. Dia tuh nggak bersyukur gitu menurut gua. Iya. Yang lu lihat cewek lebih cantik, padahal cewek lu juga diliatin cowok banyak gitu. Iya. Itu kan makanya tuh kayak kalau kita mulai hubungan tuh harus tahu dari dalamnya dulu nggak sih, ini cowoknya ganjil apa enggak, ini cowoknya bersyukur punya kita apa enggak. Jangan ntar pas sudah pacaran kayak, kok cowok gue gini, kok cowok gue suka ngeliatin cewek, kok cowok gue suka komen IG cewek yang cantik kayak gitu loh. Pernah nggak komen di fotonya Anya Geraldine katanya? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak. Follow Anya Geraldine? Nggak. Serius? Laku banget loh. Karena di Indonesia pasti kayak semuanya gue lihat pengikutnya mau follow Anya Geraldine. Nggak mungkin enggak. Nggak jadi. Proud banget sih. Serius? Kenapa? Karena kan banyak banget. Karena kan dia suka ngepostnya kan yang seksi-seksi. Kalau gue tipe kalau orang yang nggak mau nge-follow duluan. Oh, di-follow dulu ya? Iya. Seharusnya sih cewek ya kayak gitu ya sobat Gracie ya. Ternyata nih cowok tuh maunya di-follow dulu. Oke, gak apa-apa lah, gak apa-apa. Nah pokoknya jadi balik lagi nih, beauty privilege di kuliah atau di tempat kerja gitu ya. Pokoknya apapun jenis kulit kamu, apapun bentuk muka, mau bulat, mau kotak, mau oval gitu kan, ya selama kamu bisa mensyukuri diri kamu tahu kelebihan diri kamu, itu pasti jadi kelebihan lu gitu loh. Jadi bisa kelebihan kamu, kekurangan kamu tutupin sama kelebihan kamu. Kalau kamu istilahnya insecure, kamu hitam, ya ngerawat diri gitu kan. Jadi jangan yang di otaknya insecure jadi stres, kadang ada loh kayak gitu. Jadi stres, jadi aduh kayak gitu. Malah kayak ambil positifnya aja. Oke, dia bisa secantik gitu, kenapa gue nggak bisa? Tapi versi gue, menurut gue sih kayak gitu ya. Kalau di tempat kerja apalagi nanti gitu yang udah kerja banyak banget gitu. Itu sih tergantung cara kita menanggapinya. Tapi kan sih. sekarang Kabia. Oke, apa? Kalau misalkan dia perusahaan kan ya, kalau misalkan kita nggak cantik. Oke. Tapi kelebihan kita aja, kan atasan pasti manggilnya kita. Iya. Makanya itu gue bilang. Orang yang cantik tapi berlebihan kosong itu kurang. Iya. Kelebihan itu kurang. Dia cuma memanfaatkan kecantikannya aja. Iya kan? Iya. Buat di istilahnya dia nyari pekerjaan cuma memanfaatkan kecantikannya bukan otaknya. Iya. Nah itu jangan sampai. Gue lebih suka ya lu apa adanya, lu sederhana tapi otakmu luas. Tapi skillnya luas. Nah benar kayak gitu. Jadi jangan cuma dianggap aduh ntar kerja gimana ya, pasti kerja nyarinya yang cantik. Ya enggak lah. Perusahaan juga mikir lah, masa cuma terkenal karena karyawannya cantik, ya enggak lah, pasti otaknya dulu kan. Kalau di interview juga kan kamu bisanya apa, kamu masuk ke perusahaan ini itu karena apa, pasti kan yang ditanya tuh otak kita kan. Maksudnya ditanya dengan kelebihan kita, bukan karena kecantikan doang sih menurut gue. Iya kan? Jadi udahlah nggak usah insecure gitu kan. Ya kalau meskipun insecure ya secukupnya, 1 hari aja cukup, besoknya udah gitu kan. Ya kalau ngeliat dia cantik ya bisa merawat diri juga gitu kan. Jadi nggak usah dianggap lu paling jelek, lu paling buruk, intinya sih gitu. Oke, kita selanjutnya akan membahas apa nih? Kita selanjutnya mungkin membahas pengaruh dari beauty privilege. Pengaruh, oke. Jadi kan kita sedikit udah bahas tentang mungkin masalah keterima kerjanya ya. Oke. Sama mungkin daya tarik dari Andrian. Nah, menurut Kak Panca tuh ada pengaruhnya nggak sih? Bisa sebutin nggak sih? Ada pengaruhnya tuh mungkin di perkuliahan ya. Ada juga kayak memperdapat perlakuan khusus dari dosen.
Oke. Kan sekarang banyak ya dosen yang agak sedikit modus ya. Mungkin banyak ya. Mungkin banyak, apalagi karena kan belum pernah ngalamin. Yang masih muda ya. Itu banyak kayak ini yang ini cantik, yang ini enggak. Padahal yang enggak cantik kerjanya lebih keras dibandingkan yang cantik. Tapi masalah penilaian yang cantik bisa lebih tinggi. Iya. Aku juga bingung. Ada kan? Ada. Rasain kan seperti itu kan? Ngerasa ini gue cuma cukup gini. Waktu gue semester awal kayak semester 1 adalah dosen itu tuh kayak gue tuh satu kelas ceweknya tuh cuma ada 4 orang dan gue nggak hijab sendiri, 3 orang itu hijab. Ya gue kan emang nggak hijab gitu kan, nggak mau karena teman-teman gue hijab ikutan hijab gitu kan. Oke lah, ada lah di satu mata kuliah dia tuh apa ya, beda aja gitu kelakuannya ke gue. Kayak mulai apa ya, gue tuh orangnya pendiam. Sebenarnya tuh gue tuh orangnya nggak suka ditanya. Kayak ditanya dosen tuh gue deg-degan gitu. Bukan berarti gue gak bisa tahu, emang dari dulu aja gue deg-degan kayak gitu. Terus akhirnya si dosen ini tuh kayak kalau gue diem gitu ya, dia tuh kayak mandi apa, kalau lagi ngejelasin bawa-bawa nama gue mulu gitu. Kayak misalnya lagi ngejelasin, iya jangan misalnya kayak si Salsa ya, misalnya kayak si dia, pokoknya nama gue mulu gitu dibawa. Kan gue kayak aduh nggak enak sama temen gue gitu. Tadi kiranya ada apa-apa atau dikiranya tadi nilai gue bagus karena gue ngedeketin dosen, padahal sih enggak gitu. Bisa aja kan dosen yang tertarik sama kita kan, bisa aja kayak gitu gitu kan. Cuman menurut gue ya emang ada sih kayak gitu ya. Dan gue sebenarnya menghadapi orang yang kayak gitu sih ya enjoy aja, biasa aja. Kalau kitanya nggak yang terlalu nanggepin, kitanya nggak ganjen juga istilahnya, ya nggak akan lebih gitu. Mungkin itu dari dosen ya. Kalau dari guru kan, apalagi guru sekolah tuh bisa ngeliat, wah iya sekolah ini orang pinter. Iya benar. Dari fisik aja udah kelihatan nih pinter. Padahal kan belum tahu. Gue juga dikiranya orang cantik, terus berada di sini gitu ya, jadi host gitu, masih dikiranya udah cantik lah, udah pinter lah, udah istilahnya bisa ngasilin duit. Belum tentu, kalian nggak tahu isi otak kita kan nggak tahu isi otak. Saya nggak pinter-pinter banget gitu, makanya gue tuh tipe gini. Oke, gue tuh nggak terlalu pinter di mata kuliah, nilai gue biasa-biasa aja gitu. Tapi berarti gue harus cari tahu nih gue lebihnya, gue sukanya di mana. Oke, gue suka entertain istilahnya, gue suka foto, gue suka bikin video dan segala macam. Ya udah gue coba-coba aja, makanya gue ikutan daftar jadi model kampus sekolah, model kampus. Gue aja coba ikut-ikutan daftar di sini kan. Jadinya orang apa ya, nggak cuma nilai gue, nggak bisa nilai cuma dari pengetahuan jadinya. Gue punya keahlian, gue punya kelebihan kayak gitu. Jadi jangan cuma terpatok nilainya harus bagus. Ya nilai bagus dia pintar, kalau prakteknya nggak bisa kan percuma menurut gue. Dia cuma pintar di pengetahuan, kalau di kerja lapangan mana bisa dia, ya kan? Iya benar. Oke, pengaruhnya mungkin cukup kali ya. Lanjut ke negatif dan positif dari beauty privilege. Oke, banyak banget sih pasti pengaruhnya. Pengaruh negatif. Kalau positifnya mungkin kita tanpa kita jelasin, kalian udah pada tahu pastinya sobat biasa. Oke, mungkin gue mau ngejelasin nih pengaruh positifnya dari beauty privilege. Balik lagi, itu tergantung tanggapan kalian masing-masing, nanggepin hak istimewa gimana, menanggapi kecantikan standar di Indonesia itu gimana, itu balik lagi ke kalian masing-masing. Menurut gue, ambil sisi positifnya aja. Yang pertama itu jangan insecure, yang kedua merawat diri. Di saat kalian merasa insecure, mendingan kalian manfaatin waktu kalian ya merawat diri, kalian maskeran, kalian istilahnya scrub badan kayak gitu, daripada ngabisin waktu yang cuman bikin otak pusing kayak gitu. Kalian merawat diri aja, mendingan kalian lebih bersyukur sama diri sendiri. Yang negatifnya ya dibuang, ya mau gimana gitu kan, nggak ada yang memilih juga untuk kita jadi kayak gini gitu kan. Jadi ya udah banyak bersyukur aja sih menurut gue kayak gitu. Oke, itu positif. Itu positifnya. Kalau negatifnya kapan? Kalau negatifnya kan ada yang pertama tuh rasisme. Oke, iya sih ya. Itu utama banget kayaknya. Apalagi mungkin kalau di luar negeri gitu ya. Iya. Jangankan di Indonesia, dia pasti di semua negara gitu kan. Iya. Bahkan ada di luar negeri itu para menteri atau atasan itu seharusnya yang berkulit putih. Serius? Itu ada.
yang berkulit hitam tuh kayak dibuang gitu. Apalagi istilahnya maksudnya di Amerika kayak gitu ya, ngomongin rasisme kayak istilahnya kita agama Islam di Amerika aja kayak dianggap kayak beda banget gitu kan. Iya sih, benar sih, tapi sedih gak sih kayak gitu? Gue sedih terus kayak nggak bisa milih juga gitu. Pasti kan orangnya di otak mereka kayak ya gue juga nggak mau punya kulit hitam, ya gue juga nggak mau begini gitu kan. Ya tapi mau gimana gitu kan. Sebenarnya kayak gitu parah sih, maksudnya udah nggak zaman gitu loh, pemikiran kayak gitu tuh udah lampau banget menurut gue gitu. Ya tapi emang udah ada, dan sebenarnya itu kayak gitu tuh udah temurun dan susah dihilangin. Susah banget hilangin rasis. Gak bisa gitu kan, karena udah dari dulunya kayak gitu. Jadi tiba-tiba kalau ganti jadi yang berkulit hitam pasti kayak banyak pertanyaan, kayak dikiranya yang kulit hitam tuh apa gitu kan, padahal sama aja kayak mereka manusia juga gitu. Iya. Oke, ada lagi. Yang kedua itu mendapatkan perlakuan sendiri. Maksudnya? Dari hal lain masyarakat. Oke. Kayak menjadi sebuah godaan gak sih? Oke. Apalagi kalau misalkan cewek cantik malam-malam lewat, pas lagi ada masyarakat yang lagi lewat. Iya, misalnya kayak cowok lagi pada nongkrong depan warung. Balik lagi nih, gue tuh malam-malam ke warung. Istilahnya gue cuma pengen beli beli kecap deh. Ya pakai daster doang, gimana sih cewek kalau di rumah kan sedikit pakai daster ya kan, hebat deh sih kayak ya udah. Terus gue tuh ya sumpah sampai pas gue ngeliat di depan warung ramai gue nggak jadi tapi gue mendingan pulang lagi. Iya. Serius. Kayak itu gue kalau digodain tuh bukan yang seneng, kayak takut. Tahu gak sih? Jadi mungkin dikira sobat BSI gitu ya, orang cantik digodain itu seneng. Enggak. Kayak takutnya tuh mereka berani macam-macam. Yang gue takutin tuh itu kayak nyolek-nyolek gua. Apalagi zaman sekarang mah istilahnya orang udah pikirannya tuh udah kemana-mana gitu kan. Yang kita cuma pakai daster pikirannya udah kemana tahu gitu kan. Sumpah, tapi gue tuh lebih baik aja pulang aja gitu. Iya, nggak mau gue digoda-godain kayak gitu sih, nggak mau, apalagi sama kulit-kulit gitu. Oke, ada lagi nggak yang lain? Yang ketiga itu seksisme. Oke. Itu kayak perlakuan seks mungkin. Maksudnya? Kayak sumpah gue nggak tahu. Kayak ini loh, kayak ngejebak perempuan untuk menikmati seks aja. Karena dia cantik. Maksudnya ya karena dia cantik. Iya, karena dia menarik. Iya. Jadi cuma dimanfaatin istilahnya iya. gitu. Kan itu banyak kan? Iya. Banyak banget kan? Banyak. Merasakan? Iya. Jelas. Itu tuh udah sering banget kayak gitu. Oh iya ya, bener juga sih. Iya. Apalagi cowok zaman sekarang nggak mungkin nggak ngeliat fisik sih, itu nggak mungkin cowok istilahnya ada bocil jamet gitu ya mau kan, nggak mungkin lah ya kan. Pasti dilihat, wow nih cewek gayanya keren, wow nih cewek bisa nih. Kadang sumpah sampai ada cuman yang nyari pacar cantik cuman biar bisa diajak kondangan. Iya kan, nggak asing kan cowok. Kayak pasti gue pernah nanya nih, di otaknya cowok tuh gimana sih, kayak maksudnya gini, cowok tuh mau punya pacar cantik tuh biar apa? Kalau gue pribadi sih mungkin lebih kayak untuk dibanggakan mungkin ya. Dibanggakan? Iya. Oke. Terus? Itu sih. Itu aja kali ya. Ini sih kebanyakan juga gitu sih sebenarnya. Ya gue bangga nih gue punya pacar cantik. Makanya gue tuh sering banget ya lihat apalagi di TikTok ya. Kan sekarang tuh lagi viral banget tuh video istilahnya FYP TikTok yang ceweknya tuh nggak cantik-cantik banget. Jadi nggak dikenalin ke keluarga, nggak dapat perlakuan sama lah kayak cewek cantik punya pacar. Misalnya cewek cantik punya pacar tuh kemana-mana digandeng gitu kan. Kayak kalau yang kurang tuh kayak ya udah biasa aja. Kayak pas jalan juga kayak ya udah. Ada spesialnya. Gue gitu kan. Apa sih? Jangan sampai gue nemu cowok kayak gitu. Tapi banyak cowok kayak gitu. Gak mau, amit-amit nanti belum menjadi gak mau. Yang dapat pacar. Jelek lah ya. Iya. Itu diumpetin, dia bosan. Aduh, parah banget sih. Ya maksud gue gini, kalau emang tahu dia tidak cantik, ya kenapa dipacarin gitu? Kalau emang lu nya nggak serap gitu, itu kan otomatis nggak serap gak sih? Iya. Ya cuman gitu loh, nggak ngerti lah tuh kota-kota kayak gitu tuh nggak ngerti. Pokoknya jangan sampai ya. Pokoknya kalau suka sama orang lebih baik lihat hatinya. Yang cantik juga belum tentu dia baik kok. Ya
yang jelek juga belum tentu dia buruk. Intinya sih kayak gitu aja, jangan sampai astagfirullahaladzim. Jadi gue takut lah ngomongin gini ya. Nggak lah, ya udah dijauhin ya, pokoknya kita semua kan cewek-cewek yang nonton nih ya kan, dijauhin dari cowok-cowok yang buaya kayak gitu. Nah benar. Di luar jangan sampai kita berpenampilan yang agak Apa ya? Iya. Maksudnya agak membojok. Banyak banget cewek yang komplain gue dicolek sama cowok gitu kan, padahal karena mereka sendiri mancing. Iya. Pokoknya kita harus bisa jaga aurat juga sih menurut gue. Oke, selanjutnya kita akan membahas ya positifnya, negatifnya, udah semuanya, pengaruhnya beauty privilege itu apa yang sebaiknya kita lakuin kalau kita lagi insecure, kita merasa tidak baik gitu kan. Ya pokoknya udah gak usah insecure, apapun kamu tetap cantik, mau gimana pun kamu tetap ya cantik menurut gue gitu. Oke. Walaupun kurang cantik mungkin harus merawat diri ya. Iya, sekarang pokoknya kan produk skincare, produk buat body care, iya, buat benar. hair care kan banyak pokoknya ya. juga menurut gue ya, bukan masalah dari itunya juga, tapi dari lingkungan. Bisa juga lingkungan itu toksik. Iya. Pokoknya jauhin juga lingkungan toksik. Kalau emang lo tahu itu toksik, cuma ingin berteman sama yang lebih cantik, nggak usah, mendingan cabut, cari aja sefrekuensi. Mendingan di rumah. Nah, udah nggak usah capek-capekin lah. Iya. Kayak gitu, nongkrong juga bisa sendiri. Iya, gitu benar. kan. Udah deh, pokoknya jangan capek-capekin diri, stresin diri buat ingin menjadi lebih kayak influencer kayak gitu. Udahlah, bersyukur aja. Gitu dulu ya, mungkin udah cukup. Ya kan kapan aja kita udah capek ya. Kita kembali lagi nanti. Gue Bia Gue baca di Teras Santuy, terasa dekat, bikin nyaman.